Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini saya akan menjelaskan banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara saya menambahkan animasi seperti yang logo saya di kanan atas ini. Lalu juga ada di tulisan now playing di kiri atas, dan beberapa animasi lainnya yang saya tambahkan ke video saya. Bagaimana caranya mungkin kalau untuk membuat animasinya mungkin sudah banyak yang bisa ya, tapi gimana caranya kita memasukkan animasi itu ke dalam video kita, karena kalau di render biasanya akan ada warna backgroundnya. Dan kenapa kok saya bisa transparan seperti itu? Oke, saya akan menjelaskannya di sini. Jadi sebelumnya di sini saya pakai animasi yang udah ada aja ya. Oke, di sini untuk menghilangkan backgroundnya, biasanya saya tinggal menghilangkan yang nggak perlu. Misalnya vignette ini saya matikan, lalu di sini juga ada toggle transparansinya saya matikan juga, dan tinggal animasinya seperti ini. Ada dua cara di sini cara memasukkannya, yaitu tinggal mengimport aja atau kita harus merender. Saya akan menunjukkan satu cara dulu yang tinggal mengimportnya aja ya. Nah, untuk menggunakan fitur import ini harus yang kompatibel dengan produk Adobe. Salah satunya adalah Adobe Premiere Pro. Saya akan contohkan nanti. Dan yang kedua adalah dengan proses rendering, dan itu biasanya untuk lebih banyak produk di luar Adobe ya. Mungkin ada Sony Vegas Pro, ada juga Final Cut Pro, mungkin ada Edius, ada Avid, dan yang lain-lain. Dan saya ingatkan, ini hanya untuk program software editing yang mendukung sistem NLE atau non-linear editing. Apakah itu non-linear editing? Bisa browsing sendiri di Google ya. Oke, jadi saya tunjukkan dulu cara yang pertama, cara importing. Jadi pertama saya buka dulu Premiere Pro nya. Oke, di sini saya sudah membuka Premiere Pro, jadi saya nggak perlu menunjukkan detail untuk ini ya. Saya anggap semua sudah bisa menggunakan ini, karena saya juga tidak pernah membuat tutorial ini. Bisa dilihat di tutorial yang lainnya ya. Oke, jadi cara mengimportnya tinggal diklik kanan import, atau supaya cepat saya tinggal mengimport di sini. Untuk format yang After Effects ya, AEP ini, After Effects Project, saya bisa drag ke sini supaya cepat. Dan sini ada pilihannya untuk komposisi yang mana yang mau dimasukkan. Mungkin saya masukkan yang COM2 ini. Kalau sudah, saya masukkan di sini. Nah, di sini sudah bisa terlihat sebenarnya ini transparan ya. Jadi kalau misalnya saya masukkan video atau foto di belakangnya, oke, saya ambil foto dari sini aja. Saya contohkan foto aja. Saya taruh di track atasnya, dan ini dia hasilnya. Jadi animasinya akan berada di atas foto ya, seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi merender, jadi kita tinggal mengimportnya aja. Tapi ini setahu saya untuk produk yang software editing yang sudah kompatibel dengan produk Adobe. Untuk mengecek produk apa saja yang sudah kompatibel, bisa browsing sendiri di Google ya. Oke, ini cara yang paling cepat, tapi kemungkinan source untuk komputernya juga harus tinggi, karena kita seperti membuka dua program sekaligus, yaitu Adobe Premiere Pro dan Adobe After Effects nya ya. Oke, sekarang untuk cara keduanya dengan cara merender. Nah, untuk cara merender, kita tinggal render sini. Bisa kita klik ke composition, add
to render queue atau Ctrl M dengan format dengan yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi hilangkan yang tidak perlu dengan waktu yang singkat saja seperti ini. Lalu di composition, add to render queue. Lalu di sini di output module kita tinggal pilih formatnya. Nah, untuk render yang pernah saya tunjukkan itu saya tunjukkan dengan cara merender ke H264 ya. Nah, untuk info aja, H264 ini adalah merender ke bentuk MP4, yaitu format kompresi terbaik, tapi resikonya dia nggak bisa menghilangkan bagian yang kita mau hilangkan seperti ini. Jadi nggak akan bisa transparan seperti ini. Walaupun kita sudah hilangkan backgroundnya di sini, dia akan tetap ada backgroundnya, seperti kita menyimpan foto ke JPEG ya gitu, seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya ada dua pilihan opsi di sini, ada AVI, jadi ada format AVI dan format QuickTime. Untuk rekomendasi, saya merekomendasikan QuickTime karena filenya relatif lebih kecil dibandingkan dengan AVI. Oke, untuk perbandingan saya akan menyimpan dari format AVI dan QuickTime ya. Saya akan coba dulu AVI dengan setting channel ini, pilih yang RGB plus alpha. Kalau sudah, biarkan yang lainnya, lalu klik OK. Lalu saya simpan di satu tempat. Oke, misalnya ini render AVI. Saya klik save, lalu klik render. Oke, berikutnya ini bisa saya hapus. Kita render lagi yang ini seperti tadi, composition, add to render queue. Nah, di sini saya buat formatnya adalah MOV atau QuickTime, formatnya QuickTime dengan channel RGB plus alpha. Lalu di format option, video codecnya kita pilih yang PNG, mungkin seperti yang saya pernah jelaskan di Photoshop. Untuk menghilangkan background ini kita harus menggunakan format PNG ya. Jadi ini juga dirubah ke format PNG. Kalau di format yang lain nanti sama seperti H264 tadi, jadi backgroundnya tetap menempel. Jadi kita bisa hilangkan di format PNG seperti ini. Dengan quality bisa dimaksimalkan ke 100% kalau mau supaya gambarnya lebih jelas, lebih detail gitu ya. Klik OK, lalu klik OK lagi, dan di sini saya akan beri nama misalnya render MOV, lalu klik render. Oke, kita sudah merender kedua-duanya. Sekarang kita lihat hasil dari file yang kita render tadi. Oke, di sini kalau bisa dilihat ada di render AVI, kalau bisa dilihat di sini dengan durasi 3 detik, file size-nya adalah 316 MB ya. Untuk format AVI yang seperti saya bilang tadi akan memakan banyak filenya akan lebih sangat besar. Sedangkan dengan yang format MOV kita bisa lihat dengan 3 detik hanya membutuhkan 2,31 MB aja, dengan yang bisa saya bilang dengan kualitas yang sama. Oke, setelah ini kita tinggal mengimport ke video editing ya. Untuk video editing kali ini seperti biasa saya menggunakan Sony Vegas Pro. Oke, di sini saya sudah membuka Sony Vegas Pro dan kita akan langsung memasukkan animasi di sini ya. Jadi saya tinggal tambahkan track baru di sini. Oke, di sini saya akan mencoba supaya membedakan juga antara AVI dan format MOV ya. Oke, di sini kalau kita lihat kok masih ada background birunya ya. Oke, nggak usah panik. Jadi di sini kita tinggal klik kanan, klik properties,
lalu di media, lalu di alpha channel ini pilih straight atau unmated, klik OK. Ya, kita bisa lihat di situ backgroundnya sudah hilang, langsung hilang. Ya, berbeda dengan chroma key ya. Kalau chroma key itu bisa dengan menggunakan chroma key, tapi pasti nanti akan mengorbankan warna yang sama dengan chroma key. Jadi kalau chroma key itu biasanya menghilangkan satu warna. Jadi misalnya backgroundnya warna hijau, semua yang warna hijau di animasi ini akan hilang atau berkurang gambarnya. Nah, untuk supaya lebih baik, sebaiknya pakai alpha channel seperti ini. Jadi kita nggak perlu pakai chroma key lagi. Iya. Lalu untuk yang ini, untuk yang MOV juga sama caranya. Dan kita bisa lihat di sini nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, saya cantumkan ini atas bawah supaya kelihatan, supaya bisa membedakan antara yang mana yang lebih baik ataukah memang gambarnya sama. Oke, kita bisa lihat di sini hampir nggak ada perbedaannya. Mungkin ada sedikit warnanya, kalau bisa dilihat, saya lihat di layar saya ini perbedaannya sedikit sekali. Jadi bisa dibilang nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, oke. Dan inilah cara yang paling gampang ya. Ini bisa diterapkan ke beberapa software lain yang nggak kompatibel dengan Adobe, atau mungkin seperti Avid atau Final Cut Pro atau Edius, atau apalagi yang di luar itu ya. Dan triknya supaya yang tadi saya bilang nggak perlu panjang-panjang membuat animasi, karena membuang banyak file juga, filenya terlalu besar. Jadi saya bisa triknya adalah saya bisa memainkan durasinya di sini. Misalnya nggak perlu panjang-panjang, saya bisa copy di sini. Untuk cara mengkopinya bisa lihat caranya di tutorial Sony Vegas-nya ya. Lalu saya bisa klik kanan reverse, lalu bisa saya tempelkan di sini. Jadi antara masuk dan keluar itu bisa saling tersambung seperti ini, jadi nggak ketara. Dan kalau kurang panjang, saya bisa nyalakan, klik kanan velocity. Velocity-nya ini saya buat set to 0, lalu bisa ditarik sepanjang apapun seperti ini, dan inilah hasilnya. Jadi bisa dengan durasi yang lebih panjang ya. Oke, kira-kira itu dulu untuk tutorial menambahkan animasi atau import to editor kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan video dan tutorial saya yang lainnya, bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa menuliskan langsung di komen box di bawah ini, atau kirimkan pertanyaan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.